Halo, selamat siang. Saya Tio Carlina dari semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas TPT pada modul ketiga. Di mana di sini saya akan menjelaskan strategi yang akan saya lakukan untuk melaksanakan evaluasi kurikulum. Di mana evaluasi kurikulum sangat penting karena membantu kita mengetahui seberapa efektif kurikulum ditetapkan di sekolah. Apakah tujuan pembelajarannya tercapai serta bagaimana kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Evaluasi ini juga memberikan masukan untuk guru, siswa, dan pihak sekolah agar pembelajaran lebih optimal dan relevan untuk kebutuhan siswa. Di sini juga terdapat mind mapping yang sudah saya buat. Jadi pertama kita akan fokus pada tujuan dari evaluasi kurikulum, di mana terdapat beberapa tujuannya. Yang pertama adalah menilai efektivitas kurikulum. Jadi, apakah materi, metode, dan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Kedua, yaitu menentukan pencapaian kompetensi siswa. Jadi, apakah siswa sudah mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai jenjangannya. Kemudian ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan agar pembelajaran lebih menarik, efektif, sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi dengan memahami tujuan ini, kita bisa fokus pada hal-hal penting saat melakukan evaluasi, sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat. Selanjutnya yaitu kedua, yaitu aspek yang dievaluasi. Jadi aspek yang akan dievaluasi ada beberapa, yaitu pertama aspek isi. Jadi di SPIC ini kita akan menilai seberapa relevansi materi dengan standar kompetensi dan juga kebutuhan siswa. Misalnya, apakah materi matematika yang diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada juga aspek proses, yaitu di mana melibatkan bagaimana guru menerapkan metode pembelajaran. Jadi, bagaimana interaksi antara guru dan siswa, dan juga serta penggunaan media dan sumber belajar. Sebagai contoh, apakah pembelajaran dilakukan dengan metode yang kreatif, menarik, dan partisipatif. Jadi, metode itu tidak hanya kreatif, tapi juga harus menarik dan partisipatif. Selanjutnya ada juga aspek hasil, di mana aspek hasil ini mencakup pencapaian kompetensi siswa melalui nilai ujian, tugas, portofolio, dan pengamatan perkembangan siswa. Selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana di aspek lingkungan ini kita akan mengevaluasi dukungan dari fasilitas yang disediakan sekolah dan juga keterlibatan orang tua dan sumber belajar lain yang mempengaruhi proses belajar siswa. Misalnya, apakah ruang kelas, buku, dan media pembelajaran sudah memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode evaluasi, di mana agar evaluasi kurikulum efektif, kita perlu memilih metode yang tepat. Dan di sini ada beberapa metode evaluasi. Pertama, observasi, di mana observasi ini mengamati proses pembelajaran secara langsung untuk melihat keterlibatan siswa, interaksi guru, dan efektivitas metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu wawancara atau focus group discussion, di mana mengumpulkan masukan dari guru, siswa, dan orang tua. Jadi kita mengumpulkan masukan tidak hanya dari diri kita atau hanya dari siswa. Jadi kita juga harus melibatkan orang tua di dalamnya. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan pandangan dari berbagai pihak tentang bagaimana kurikulum itu diterapkan. Selanjutnya ada juga angket atau questionnaire, di mana digunakan untuk mendapatkan data dari jumlah responder yang lebih besar. Misalnya menanyakan pengalaman belajar siswa atau kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya itu terakhir, yaitu analisis dokumen. Di sini kita memeriksa silabus, RPP, media pembelajaran, dan hasil evaluasi siswa. Hal ini membantu kita menilai apakah dokumen yang digunakan sesuai dengan standar kurikulum dan mendukung pencapaian kompetensi siswa. Dengan kombinasi metode ini, evaluasi akan lebih konfrontatif karena dapat diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara juga. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pelaksanaan evaluasi. Jadi pelaksanaan evaluasi kurikulum sebaiknya dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Di sini saya di mind mapping saya memaparkan 4 tahap. Jadi tahap pertama itu adalah perencanaan, di mana menetapkan tujuan evaluasi, aspek yang akan dinilai, dan metode yang digunakan. Tahap ini juga mencakup menentukan jadwal dan siapa saja yang terlibat. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data. Di tahap ini kita akan melaksanakan observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen sesuai perencanaan. Data ini harus dicatat dengan rapi agar mudah dianalisis juga.
berikutnya yaitu analisis data. Jadi dalam analisis data ini kita membandingkan hasil evaluasi dengan standar kompetensi dan tujuan kurikulum itu. Tahap ini membantu menentukan kelebihan, kekurangan, dan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pelaporan dan rekomendasi. Jadi kita akan menyusun laporan evaluasi yang lengkap dan menyampaikan saran perbaikan kepada pihak sekolah. Rekomendasi ini bisa berupa perubahan metode, penambahan materi pembelajaran, atau peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya di mind mapping saya ada juga di sini terdapat saya memaparkan strategi, di mana strategi di sini ada 4 strategi. Jadi agar evaluasi kurikulum berjalan efektif dan bermanfaat, ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Di sini saya memaparkan 4. Yang pertama itu melibatkan semua pemangku kepentingan, di mana guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah harus dilibatkan agar evaluasi lebih menyeluruh. Kemudian kedua, kita akan menggunakan metode campuran, jadi menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar evaluasi lebih akurat. Selanjutnya ada juga tahap ketiga yaitu strategi ketiga yaitu menjadwalkan evaluasi secara teratur. Jadi misalnya setiap semester atau setiap tahun ajaran. Jadi tidak hanya sekali, tapi kita membuat jadwalnya, dan itu harus dilakukan secara teratur agar hasilnya juga lebih efektif. Selanjutnya tahap strategi keempat adalah fokus pada perbaikan berkelanjutan. Jadi evaluasi bukan hanya untuk menilai, tapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kurikulum secara berkesinambungan. Jadi dengan strategi ini, evaluasi kurikulum akan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan memahami tujuan, aspek, metode, tahap, dan strategi evaluasi kurikulum secara menyeluruh, kita dapat mengetahui evaluasi secara sistematik, efektif, dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami lebih lanjut bagaimana evaluasi kurikulum. Sekian video dari saya. Terima kasih.